Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi an-nura walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang banyak, terutama kenikmatan yang agung, yang ageng, yang besar, yang itu kenikmatan keimanan. Allah firmankan di dalam surat At-Taghabun, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Dialah Allah Ta'ala zat yang telah menciptakan kamu wahai manusia. Sebagian kamu itu ada yang distatuskan dijadikan sebagai orang kafir dan ada yang dijadikan sebagai orang mukmin. Kalau kita membeli umpamanya membeli telur kemudian telur yang kita ambil itu kan tidak kita makan semuanya, ada yang kita buang. Contohnya kulitnya, ya. Jadi kalau beli telur, kalau dimakan, yang dimakan semuanya atau kulitnya dibuang. Yang telur saja yang dimakan sudah masuk, tentu masih ada yang dibuang. Kita yang pasti kalau BAB kan dibuang, ya. Jadi kata Bapak Ibu, Allah menyatukan antara orang kafir dan orang iman, kemudian akan dipisahkan. Orang kafir sebagai penguji pada orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi sampaikan, Innallaha tu'til mala ala mayyibu wa mala yuhibbu wa tu'til mala ala mayyibu, yang artinya Allah Ta'ala itu memberikan nikmat harta kepada siapapun, kepada yang disenangi dan yang tidak disenangi. Tetapi Allah hanya memberikan nikmat iman hanya kepada orang yang disenangi. Meskipun bapaknya, ibunya Nabi, istri dan anak Nabi, kalau tidak diberi keimanan, yang itu Bapak Ibu harus bersyukur sudah diberi nikmat iman. Terus syukurnya bagaimana? Syukurnya adalah mewujudkan iman itu dengan amal soleh, ya, amal-amal yang baik, baik itu untuk ibadah ubudiyah, sholat, puasa, zikir, maupun ibadah muamalah, ya, makan minum dengan cara-cara yang Islam, makannya pakai tangan kanan, membaca bahasa dan sebagainya, ya. Atau kita berumah tangga, bersuami istri, tujuannya adalah untuk
menunaikan perintah-perintah Allah. Kemudian setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Contohnya, ketika kita datang di pasar ada dua pilihan, ya, beli barang atau tidak beli barang. Semua ada konsekuensinya. Bagi yang beli konsekuensinya untuk membayar. Wong tuku itu kudu bayar, ya. Kalau bayar nggak usah tuku, ya. Dan bagi yang tidak beli ya karena tidak datang barang. Demikian juga orang beriman itu konsekuensinya adalah mau beramal soleh. Ya, kemudian kalau dia mau beramal soleh, maka yang dia dapatkan antara lain dihapusnya keburukan atau dosa-dosanya, ya. Anugerah alai anhum sayati. Orang beriman itu dosanya juga banyak. Contohnya kita saja, okay? Sudah tahu rasanya itu dosa, nah kok jadi rasanya. Sinten awake dhewe niku wae. Kita mau mboten pasal cek rasanya. Ya, sudah tahu yang namanya hasad itu dapat menghapuskan pahala kita. Ning yo sok-sok sedo kasar, gitu. Tonggone tumbas motor anyar. Ora sing tuku. Lah, enak mobil ngomong kae bon sopo ae. Bon sopo. Bane dudu aku. Ya, seperti itu ya. Nah, itu memang godaan setan. Setan itu akan menggoda dari semua arah, depan, belakang, kanan dan sebagainya. Sehingga kadang memang kita itu tidak akan lepas 100%. Ya, jangan kelas kita, kelasnya Nabi, ya, Nabi Sulaiman. Dia itu seorang nabi raja kaya, ya. Dia berjanji untuk mengumpuli istrinya jumlahnya 100 lagi, bojone 1. Supaya tiap itu melahirkan satu anak laki-laki yang akan diajak untuk jihad fisabilillah. Istri 100 punya anak, kemudian diajak jihad. Betapa besarnya pahala, tetapi lupa membaca insya Allah, ya. Gak ada yang hamil kecuali satu, kemudian lahir anaknya cacat. Kenapa kurang membaca insya Allah? Seandainya membaca insya Allah, punya anak 100 lanang kabeh, ya. Terus diajak itu betapa besar pahalanya. Mbak kita, moyang kita coba pun ya, sadar nanti kita itu adalah cucunya Nabi, gitu Mbak. Nabi-nya juga salah, ya. Sampai dia menyadari Robbana dolamna anfusana, itu kan salah. Lah kalau kelas Nabi salah, kelas kita ini. Kemudian saya itu kalau tidak diampuni akan menimbulkan berbagai macam musibah, baik di maupun besok di akhirat, mulai dari sakit, ya, kehilangan akal dan sebagainya. Makanya kemudian orang-orang yang beriman itu dengan amal solehnya dapat menghapus keburukan-keburukannya. Bahkan Nabi sampaikan, wa'an bisana hasanatan tawala, dan ikutilah perbuatan yang dengan perbuatan yang baik supaya bisa menghapusnya. Datang di masjid, nggak tahu-tahu kemudian dimaki-maki orang. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Terus kita tambah marah, sama-sama memaki-maki. Ternyata itu ada orang yang tidak genep. Ada seorang yang sedang sholat, kemudian ada yang jadi makmum. Kemudian
kemudian dia keraskan waladhdallin. Iya. Maknanya gimana? Waladhdallin mau enggak amin. Ya. Setelah selesai ternyata maknanya itu bisu. Kalau nesu ya nesu, kayak bisu. Nah, ya sudah berkata ada makhluk. Ya. Lah, kadang-kadang suami itu menemukan kemudian apa beristighfar tadinya. Ya. Yang kedua, wala yang aku asal nanti makan yang makhluk. Yang kedua, Allah akan membalas, menggaji apa yang dilakukan dengan yang lebih baik daripada yang mereka amalkan. Seandainya kita sholat maghrib, terus zikir, doa, ba'diyah, ngaji sampai isya pulang, kira-kira kalau dikasih upah pantasnya berapa miliar? Berapa kan Pak? Kira-kira pinten miliar? 0, tetapi Allah akan mengganjar dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Ya kenapa? Allah tidak yang kaya. Ya kan? Allah juragan yang paling kaya. Sekedar sholat 5 menit rakaataini qabla subhi khairun min al-fatihah. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Lah berapa nilainya dunia dan seisinya? Tak teringat. Itu adalah otak. Bang Sami, usahakanlah untuk banyak-banyak beramal soleh. Pak D ada apa? Longgar besok ke tempat saya ya, minta tolong rumah satu dibersihkan ya, 1 hari monggo, 3 hari monggo, sepakan monggo, nanti 1 hari saya kasih gaji 100 juta ya. Intan jangan bilang gitu sasi Pak ya. Jadi bahwa kita juga begitu, seharusnya kita juga begitu. Ketika ada penawaran darah, harga mintanya yang lebih lama, yang lebih banyak uang untuk dapat hal yang lebih banyak. Ya, sholat itu kalau membaca surat, menurut Imam Ali, membaca Quran itu kalau pas sholat, ya, 1 huruf itu 100 kebaikan. Ya. Kalau sholatnya duduk 50 kebaikan, ya. Kalau pas sholat tidak sholat tapi pakai wudu 25 kebaikan, ya. Kalau nggak sholat nggak wudu 10 kebaikan. Makanya Bapak Ibu seharusnya, ya. Kalau imamnya bacanya panjang, seharusnya senang apa senang? Senang. Ini kadang praktek imam sepur gandeng-gandengan. Itu ada seorang sahabat, kalau pas imam itu Fatihah terus pulhu, pulhu ya. Dan abang baru baca ayat panjang ya, baru orang baca anak bakit jadi mampir. Kereta KL kemudian ditambah kereta gajah yang mahal, tambah panjang. Ini nanti kalau kita semakin banyak amal solehnya, imannya semakin tambah. Ya, ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah dan bisa kurang. Ya, yazidu bisolihati, iman itu akan bertambah dengan adanya amal soleh. Semakin banyak amal solehnya, semakin tambah imannya, semakin tambah yakinnya. Kayak musuh bil maksiat, dan iman bisa berkurang karena kita maksiat. Contoh saja,
ada orang yang dia diolah dengan berbagai macam ujian. Ya, awalnya dia sebagai seorang pegawai, ya, yang tiap bulan dengan pastinya mendapatkan uang, tanggalnya pasti, jumlahnya pasti. Ya. Terus kemudian dia belajar ngaji, sholat, dan sebagainya. Terus dijelaskan tentang bahwa Allah dan yang maha memberikan rezeki, ya. Terus di PHK, ya, yang biasanya gajinya tetap terus di PHK jadi enggak tetap. Pertanyaannya, yakinkah bahwa Allah yang rozak, ya? Kalau dia imannya kuat enggak masalah. Jadi pegawai negeri, pegawai luar negeri, petani, pedagang itu cuma jalan, bukan salah satu sumber. Itu cuma jalan. Allah mampu untuk memberikan jalan rezeki lewat manapun itu bisa. Ya, kemudian enggak jadi masalah. Ya, karena ditambah imannya, ditambah yakin. Ya. Ibaratnya dadang termasuk kelas kita kadang-kadang memang belum sama dengan kelas kiai. Ada seorang kiai terus dicaosi beras 10 kilo. Niki enten beras 10 kilo. Ya, terus oleh kiai kadang pada ibunya, Bu, punyai ini dimasak semuanya. Ini asah pondok nanti bendomangan. Terus saya mengatakan, dan itu untuk saya kemana? Untuk sore ada jatahnya sendiri. Itu belum wujud, tapi yakin nunggu sore itu ya. Kalau kita wes didit tinggal sesasi, terus ditanya punya uang cuma untuk 1 bulan. Oh, cuma untuk 1 bulan, ya. Kadang kita malah kurang. Nanti kalau kita itu semakin tinggi tingkat imannya, ujian juga semakin tinggi, ya. Tapi idhamul jazai ma'a idhamul bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian tadi. Sehingga semakin tinggi, semakin besar ujiannya, akan semakin besar pahalanya. Dan sebaliknya, kalau orang itu cuma ujian yang kecil, ya, nanti orang pahala juga kecil. Ada anak SMTA ditanya 5 tambah 6 berapa, ya, itu namanya penghinaan. Kenapa pas SMA ditanya 5 tambah 6, ya, namanya penghinaan. Bapak Ibu, kalau kita yang ngapunten, ya, sudah ngaji 30 tahun, soalnya 40 tahun, ya, kok cuma diuji udan namanya, ternyata kita itu sudah lulus ujian apa ujian, hujan bukan halangan untuk beraktivitas. Semoga Bapak Ibu dan kita imannya akan semakin bertambah. Kemudian kalau dalam kepercayaan dikatakan bahwa orang itu kalau banyak dosanya, terus dia diperintahkan untuk membeli surat pengampunan dosa. Regone kan regone gumantung dosane lho. Nek durkata regone larang. Lah di dalam Islam dosa-dosa yang kita perbuat adalah dapat dihapus dengan berbagai macam cara, di adalah dengan kebaikan-kebaikan. Nabi sampaikan rahimanku, ittaqillah haitsu kunta. Takwalah kamu di mana saja engkau berada. Di masjid, di rumah, di pasar, di sawah, dimanapun kamu harus taat pada Allah. Itu idealnya.
Tetapi nama setan tadi selalu menggoda. Jangankan kok di sawah, jangan di pasar, di dalam masjid pas sholat. Itu setannya kayak gitu. Ya, dikumandangkan adzan, setan lari dari masjid keluar. Andanya selesai, setannya datang lagi. Ya, dikumandangkan setannya lagi, ya. Komanya saja datang lagi. Kalau dia nikmat di soft-soft itu, ya. Terus berkata, ya, untuk kata, ingatlah ini, ya. Ingatlah nanti habis sholat kita punya acara ke Solo, ya. Iurannya 50.000. Kita Allah Akbar, motor Fatihah nih. Ini motor Fatihah ini pun nafsu mengatakan jatuh ya. Ya enggak? Itu seperti itu. Setan seperti itu. Ya. Jangan di luar di sana seperti itu. Ya. Maka kemudian karena kita nggak bisa tahu kemudian sok-sok ya buat kesan tadi, ya. Sudah matur di depan Allah kok pikirnya kemana-mana, ya. Satu kesalahan. Terus bagaimana? Terus ikutilah sampai dengan kebaikan. Habis salam terus apa? Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Kepada Allah kita melupakan. Ya, kemudian kebaikan tadi akan menutup keburukan tadi. Nah, yang saya sampaikan Bapak Ibu, kalau ada gelas, ya, kan ada namanya apa, lubang itu. Kemudian ditutup, gitu. Nah, tutupnya kalau lebih besar daripada gelas maka nggak masalah, ya. Tapi kalau gelasnya mau ditutup pakai tutup botol, ya itu nanti jadi masalah. Kesalahan itu kalau ditutup dengan kebaikan yang lebih besar nggak masalah, ya. Salahnya 5, tutupnya 8 nggak masalah. Tapi kalau tutupnya lebih kecil, salahnya 5, ya. Terus tutupnya 3, ya kamprut, ya. Makanya berkekuatan mundur lagi, mundur fitnah lagi, ya. Fitnah di anaknya, fitnah di istrinya, ya. Fitnah di tetangganya, fitnah di bapak ibunya, fitnah di barang-barang apa? Karena tutupnya kurang tadi. Makanya kemudian kita usahakan mencari tutup-tutup yang lebih besar. Sekelas Nabi Muhammad saja sehari itu dalam 100 itu kelasnya Nabi, orang yang dosanya cuma sedikit, ya. Nah, kalau kita Bapak Ibu, kita itu dosanya lebih dibanding dosa Nabi, maka sehari kita lebih banyak dibanding dengan Nabi, ya. Kemudian kedua, khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan akhlakilah, dan berlakulah kepada manusia dengan akhlak-akhlak yang baik, mulai dari ucapan, kemudian mimik bicara, kemudian sikap sifat, digunakan cara-cara yang baik, ya. Menyapa orang dengan santun, ya. Kemudian kita juga begitu menghormat pada orang lain sebagai bentuk penghormatan, adalah namanya akhlak yang baik. Karena di dalam akhlak yang tadi akan menimbulkan pahala yang banyak. Contohnya ketemu dengan temannya, ya. Tadi sampaikan afsus salam, tebarkanlah salam. Kita ketemu kita salam, ya. Assalamualaikum. Itu kan mendapatkan pahala, ya. Dengan juga nanti kalau kita suka memberikan apa yang kita punya, ya. Tangan jangan jalan dengan tangan di bawah, ya. Punya tetangga senengane ngunek iki, ya. Soalnya kemudian dimaki-maki, tumbas ning ayam bakar, ya. Kemudian diatur, ya. Matur nuwun panjenengan ngonek niku niki bahasane ayam bakar, alhamdulillah. Itfa billati ya ahsan.
tolaklah balah apa yang dengan yang lebih baik. Ya, nyumbang 100 baliknya kan dulu. Nyumbang 100 baliknya kan 200, alhamdulillah. Neng nyata sing bener. Yang adalah membalas dengan yang lebih baik, jangan mergo isi. Ada seorang bapak bilang sama anaknya, "Le, pinjam duitmu nih, berapa Pak? 500.000. Lu apa? Nyumbang buktimu, nah kenapa? Buktimu nih kan nyumbang aku 400 nih." Kan namanya kan niatnya kurang pas, ya. Boleh dilakukan tetapi niatannya idfa billati hiya ahsan, balaslah orang dengan yang lebih baik. Ya. Assalamualaikum, kondo cahayu ini kemudian cendaran oke, dibuka oleh kemudian komplit, ya, sak rantan. Kita Bu, apa nomormu? Rantan pertama nomor satu. Atas sebenarnya. Zaman dahulu papat nasi dan ternyata terus kemudian dibalas dengan yang lebih baik. Nduk matur ibu, ya budi matur nuwun. Kita caosing ibu hadiah. Kita yang lebih baik, ya. Jadi Bapak Ibu, akhlak itu harus kita biasakan pada kita semuanya. Terus nanti termasuk yang kemarin saja, tutur kata atau pemilihan kata atau diksi yang lebih baik. Wong niku nek ditakoni ra ngerti niku jenenge ono Pak. Ditakoni ra ngerti jenenge ono. Papat tambah piro ora ngerti berarti ono. Bodoh. Kok goblok. Ngene. Ya. Terus dipilih sing boten menyakitkan hati. Itu apa yang lebih baik, ya? Dihindari yang menyakitkan hati. Memang boten gampang. Tapi monggo dibiasakan. Membiasakan untuk menjadi orang-orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Awalnya orang yang tinggi hati atau orang yang sombong, ya. Kemudian membiasakan dengan berbagai macam akhlakul karimah. Kalau kita berdoa dengan baik, ia akan mendatangkan berbagai macam manfaat dan pahala, ya. Tetapi kalau kita berdoa dengan akhlakul masmumah, yang dicari cuma nikmat-nikmat dunia, ya, maka yang kita dapat adalah dosa-dosa. Contoh lagi, orang yang jual beli, wong dodol niku sing dikarepe napa Pak? Orang jantung yang dengan apa? Laris badhe nekata. Kita Pak. Ini wong tuku murah korbannya. Kemudian terjadi jual beli tawaran apa? Kemudian kadang-kadang setan yang menggoda, ya. Penjualnya dibisiki supaya kamu dapat banyak, kamu harus berbohong, ya. Ini berapa harganya? 1 juta, ya. 100 belum itu pokoknya pada Tuhan cuma 400, ya. Kemudian berbohong, ya. Berbohong ditujukan untuk mendapatkan dunia yang lebih banyak atau yang, ya, sing Tuhan kadang ya begitu. Sering saya sampaikan, ya. Enten mau kebasan, berokan paling 20 ala ramen, ya. Namanya berapa? 10, redil ya 10. Terus dipan kemudian dibayar, ya. Paling mualek aku rugi nyo, ditmu, 9.000, 9 juta, apa orang ben, entok tak jalan entok tak jalur, ya. Dealnya 10 bayar no berapa? 9, itu namanya akhlakul masmumah. Usahakan membiasakan dengan
akhlakul karimah, menghindarkan dari akhlakul masmumah. Kemudian dilanjutkan, ya. Kemudian di dalam surat pun Allah berfirman, wa sholata tolong asli wahai umatku ini, ayat ini turunnya sebelum perang Isra dan Mi'raj. Sholatnya cuma 3 waktu, ya. Di awal siang subuh, kemudian di awal malam maghrib, dan di tengah malam, ya. Kemudian inna yudhibna saja, sesungguhnya setiap kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, ya. Makanya kalau kita seandainya banyak kebaikannya, besok di akhirat Allah katakan fa amma man taqulat bahwa berisati rohiyah, maka siapapun yang ketika ditimbang amalnya pahalanya lebih banyak dibanding dengan dosanya, maka dia berada di surga, ya, tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, pelayanan, situasi dan kondisi yang nyaman, sampai nikmat yang namanya keridhaan Allah. Dan sebenarnya wa amma man khaffat mawazinuhu, dan orang-orang yang pahalanya lebih sedikit dengan dosanya atau dosanya lebih banyak, maka fa'umuhu hawiyah, maka tempat kamunya adalah hawiyah. Bapak Ibu, saat ini seandainya kita tuh dihisab kira-kira pahala kita dengan dosa itu kira-kira banyak mana, kira-kira dijawab dalam hati masing-masing. Nah, kemudian seandainya kita sudah banyak pahalanya, bersyukurlah, jangan menyombongkan diri. Kalau masih banyak dosanya, monggo banyak untuk istighfar. Ya, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang akhir zaman. Orang akhir zaman itu suatu zaman di mana namanya kemaksiatan itu semakin lama semakin banyak. Ya, Bapak Ibu, orang-orang itu dimungkinkan pahala itu lebih dibanding dengan dosa-dosanya. Contoh saja, sahabat Nabi itu biasa hafal Quran 30 itu biasa, ya. Sholat itu kadang-kadang 2 jam 3 jam itu biasa. Kalau kita baca Quran itu 1 jam itu tidak biasa, ya. Kalau membawa HP 1 jam biasa. Dan Bapak Ibu, kita ini harus berusaha untuk memaksimalkan usaha kita untuk membuat berbagai macam kebaikan. Kemarin saya ketemu dengan teman, ya, kemudian saya tanya, dia terus suka ngaji, saya tanya, nah, kamu punya murid apa? Kamu ngajar apa enggak? Wah, enggak ngajar. Kalau orang tuh enggak ngajar, enggak punya murid, yang diandalkan cuma amalnya saja, ya, kita akan rugi. Sedangkan orang yang punya murid, ya, orang adalah yang pertama, alimat sama kalian itu akan mendapatkan apa yang kalian kerjakan ditambah dengan apa yang kalian ajarkan. Hanya Bapak Ibu, kalau bisa kita ini semuanya harus jadi guru, harus jadi murid, ya. Kita jadi guru mengajarkan yang sudah kita dapatkan. Kita menjadi murid dari apa yang kita belum dapatkan, sehingga ada namanya mekanisme yang baik, sehingga
kita akan dinamis, akan berubah pada yang lebih baik. Ya, kalau kita nggak punya murid, ya, kemudian kita akan mengandalkan amal kita saja. Ya, ini ada suatu gambar, ada dua pedagang A dan B. Ya, pedagang A dan itu sama-sama larisnya. Kemudian pedagang itu membuat cabang-cabang, satu cabang dan sebagainya. Ya. Kemudian punya cabang yang banyak. Sementara si B nggak punya cabang. Ya, kemudian keuntungan itu lebih banyak dibanding dengan keuntungan si B. Kenapa? Karena punya cabang. Ya, kami penjenengan harus jadi guru. Nah, contoh saya belum jadi guru Pak, siapapun bisa. Ya, sampaikan dari Nabi kepada orang meskipun cuma satu ayat. Yaitu ada di sebagian jamaah sama saya. Orangnya sepuh, ya. Nek ngaji paribasan mung bondo kuping. Ya. Suatu saat ketika ada suatu kegiatan, ada anak-anak muda itu makannya pakai tangan kiri. Terus diingatkan, Dok, nek mau nganggo tangan saya teman namanya kan dakwah. Ya. Cuma menyampaikan makan pakai tangan namanya dakwah. Nah, hanya membuat dengan itu penjenengan harus mendakwakan apa yang kepada orang lain. Lah, mangke nek boten ditahu bagaimana boten nopo-nopo. Ya. Jangan penjadian seorang nabi pada zaman itu ada. Nabi yang selama hidupnya berarti tidak punya murid sama sekali itu ada. Itu kelas nabi ya, bukan kelas nabi. Yang punya murid dua ada. Ya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, umurnya cuma 80. Nah, dengan saya, ini bukan untuk membandingkan, ya. Kami nggak usah putus asa. Yang penting kita sampaikan dengan ikhlas, itu akan jadi sumber doa kita. Kemudian, laka dilam dengan itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau ingat seandainya penjenengan jadi orang tua, ya. Terus dimintai uang oleh anaknya, Pak, besok bayar untuk kuliah saya 10 juta, ya. Baru punya uang 10.000, ya. Terus pripun jalan, ya. Atau sebagian orang yang punya utang anggunannya rumah, ya. Nggak bisa bayar pekan depan, rumahnya hilang. Ya, apa yang kita lakukan? Kita akan berusaha untuk mendapatkan uang banyak-banyak tadi. Hidup kita itu terbatas dengan ajal kita masing-masing. Yang ada kita tidak tahu. Ada suami istri, suaminya sakit. Lah, kemudian ada berita kalau kira-kira yang situasinya sing kangkung gerak, sing rumah, sing putri, ada berita lelayu, kira-kira yang situasinya kira-kira sing ternyata sing putri. Saya sama di jamaah saya ditanya, saya soal itu berarti salah. Allahumma berlaku padahal sekarang lah, kok sing ternyata sing putri, itu seperti itu. Bisa saja seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, namanya aja nggak ada yang tahu. Kalau kita Bapak Ibu, hanya waktu yang terbatas ini harus kita gunakan dengan semaksimal mungkin, ya. Bagaimana mencari pahala sebanyak-banyak dengan kesempatan yang terbatas. Kalau kita lihat pada para ilmuwan, para ilmuwan itu menciptakan kreasi-kreasi, cara-cara yang dapat memaksimalkan kerja. Sekarang ada teknologi drone. Kalau dulu, orang kita masih ada
Orang tani itu kalau pas Rabu apa? Rabu itu pakai nomor itu ember dan kemudian disolat. Sekarang jenengan pertama itu, ya pakai kemudian kemudian terbang sini, ya selesai, ya lebih praktis. Ya, kita coba itu. Kita itu harus pakai teknologi, pakai ya supaya kita sholatnya lebih baik, terus pakai ilmu, ya ilmu tentang khusyuk, ya tentang itu ada teknologinya, ya. Kembali mau kita usahakan hidup di dunia ini harus kita maksimalkan. Kalau nggak kita nanti akan rugi. Bahkan nanti katakan di surah agama, setiap orang itu akan menyesal. Allah katakan la uqsimu bil jama walakum binasil awamah. Sungguh kamu bersama dengan kiamat, dan Allah sungguh bersama dengan setiap orang yang menyesal. Ya. Orang yang beramal banyak pun akan menyesal. Kalau orang-orang yang jihad, ya orang yang jihad dan manusia itu kemudian besok akan matur Allah, ya Allah, bolehkah saya minta untuk dikembalikan ke dunia lagi? Ya, kalau ditanya untuk apa kamu? Supaya saya bisa jihad lagi, biar dapat ada yang seperti ini lagi. Kalau kita 10 kali. Itu orang yang jihad. Amalnya bapak kita kan mudah-mudahan berusahalah untuk memahami semakin dalam, ya supaya kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Selamat ya. Dan saya itu chattingan dengan murid saya, rumahnya malam, ya. Mas Ibu Ustaz niki kondutan Jogja, batin cak namo kondutan Jogja. Ada saya jawab kondur ya cak namo saya ini ngoten niku. Oleh soboso, itu Ustaz niki nang di kondutan Jogja. Gitu. Nah, jadi kondur deh. Nah, bisa Arab ngomong kelas anak-anak milenial. Ya, Pak Mario, usahakan kita berusaha untuk semakin memaksimalkan atau jalankan dengan kemudian semakin kita diberi keimanan dan semoga itu semuanya semoga diberi kekuatan, kesempatan, kemauan untuk bisa semakin maksimal dalam beramal dengan istiqomah menjaga ikhlas sampai akad husnul khotimah. Dengan yang dapat saya sampaikan juga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum